Selamat sore, sahabat kebenaran yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Dede Wijaya, dalam program kesayangan kita, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Bersama saya saat ini sudah hadir narasumber kita hari ini, Dr. Suhento Riau. Apa kabar, Dr. Suhento? Kabar baik, Saudara Dede. Ya, puji Tuhan, sehat, masih kuat. Ya, puji Tuhan. Sampai episode ke-14 ini, Puji kita Tuhan. akan membahas satu tema menarik. Mengapa tidak ada wahyu lagi sesudah kitab Wahyu? Para sahabat kebenaran, sepanjang 1 jam ke depan, kita akan membahasnya bersama narasumber Dr. Suhento Riau, dan kami mengharapkan partisipasi dari para sahabat kebenaran dengan mengirimkan pertanyaan nomor WA 0811 9222 313 yang tertera di layar screen Anda di Facebook Live GBIA Grape. Kami mohon partisipasi Anda semuanya dalam bentuk pertanyaan maupun mungkin tanggapan. Baik, Dr. Suhento, sepanjang 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan tema menarik ini. Mengapa tidak ada wahyu lagi sesudah kitab Wahyu? Saya persilakan kepada Dr. Suhento. Ya, ini adalah sebuah statement yang sangat penting dan pertanyaan yang sangat-sangat penting. Karena ini menyangkut fondasi iman kekristenan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa proses pewahyuan sampai kitab Wahyu ini adalah hal yang lebih utama dari semua pengakuan iman yang lain. Mengapa? Mengapa lebih utama? Karena pengakuan iman yang lain itu akan bertumpu kepada ini. Pengakuan iman yang lain akan kacau balau ya, kalau satu hal ini tidak beres. Jadi begini, pengakuan iman bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan ini super penting. Karena kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, maka semua doktrin yang dibangun di atas Alkitab itu bukanlah doktrin yang benar, satu-satunya doktrin yang benar. Itu menjadi salah satu doktrin yang benar. Nah, ini yang sebenarnya harus dipahami. Ini mesti kasih tahu mereka di sana. Ya. Satu orang mesti duduk di sini, udah dibilang. Ya, begini ya. Jadi ini sangat penting ya. Karena kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, maka pengakuan iman yang lain seperti percaya Allah Tritunggal, percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, semuanya tidak ada artinya. Ya toh? Mengapa tidak ada artinya? Ya karena itu ditumpukan kepada Alkitab. Tapi kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, lalu berarti kesimpulan itu adalah bukan kesimpulan yang valid, yang benar, karena belum menginkludkan kitab-kitab lain. Nah, ini yang akan jadi persoalan besar sekali gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu pengakuan iman bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ya, Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ya, ini penting sekali gitu. Ya. Ini super penting. Ya. Inilah yang harus difahami. Ya. Nah, kalau kita mengakui Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ya, berarti kita harus memahami yang bersamaan dengan itu. Ya. Yang bersamaan dengan itu adalah pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22-21. Selesai. Sebab kalau sesudah itu tidak ada, sesudah itu kalau wahyu masih turun terus gitu, maka dia akan mengganggu atau merusak pengakuan iman Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Dan ketika pengakuan iman Alkitab satu-satunya firman Tuhan terusakkan, maka semua kesimpulan teologi yang lain kekristenan ikut ambruk gitu. Nah ini, jadi betapa pentingnya pengakuan iman bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, dan bersamaan dengan itu berarti Alkitab
ya proses pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir selesai. Nah, siapapun ya, efeknya apa? Siapapun ya kemudian, kelompok manapun yang katanya menerima wahyu lagi dari Tuhan, ya toh, entah turun dari gunung, entah keluar dari lembah, ya, entah keluar dari gua dan lain sebagainya. Dia bilang dia dapat wahyu gitu. Wah, kita bilang itu tidak mungkin. Sebab apa? Kalau kita membenarkan orang itu dapat wahyu, ya, berarti berarti kitab Wahyu bukan yang terakhir. Nah, ketika kalau kitab Wahyu bukan yang terakhir, ya, maka Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, maka otomatis yang lain, pengakuan iman yang lain akan ambruk. Ya, tadi itu. Nah, tetapi kalau kita bilang proses pewahyuan sampai kitab Wahyu, sesudahnya Tuhan tidak turun wahyu lagi. Nah, kalau Tuhan tidak turun wahyu, itu berarti siapapun yang sesudah kitab Wahyu ketemu Tuhan Yesus lah, dapat mimpi lah, ya, dapat malaikat datang lah, ya, apapun juga itu sebenarnya proses pewahyuan namanya. Nah, itu tidak mungkin bisa benar, gitu. Tidak mungkin. Mereka selalu begitu. Pak Suhento kok cepat sekali menghakimi? Bukan, ya. Kita bilang begini, sesuai dengan logika akal sehat, ya, dan pengakuan iman terpenting kekristenan bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, maka tidak ada lagi proses pewahyuan di luar Alkitab. Nah, kalau tidak ada proses pewahyuan lagi di luar Alkitab, itu sama dengan bahwa proses pewahyuan hanya sampai kitab Wahyu. Dan sesudah kitab Wahyu tidak ada lagi turun wahyu dari Tuhan. Karena kalau wahyu ada turun dari Tuhan sesudah kitab Wahyu, nah, si A yang turun dari gunung bilang dia dapat wahyu. Oke, itu firman Tuhan. Lalu si B ya dapat lempengan emas, katanya itu wahyu dari Tuhan. Itu juga oke. Lalu si C ya bilang malaikat datang kepada dia, kasih tahu begini-begini. Itu juga benar. Akhirnya itu jadi kacau balau begitu. Ya. Kekristenan tidak demikian. Nah, kekristenan yang benar, yang Alkitabiah percaya, proses pewahyuan hanya sampai kitab Wahyu gitu. Nah, ketika proses pewahyuan hanya sampai kitab Wahyu, ya, maka ya semua orang, siapapun juga, kita tidak diskriminatif. Siapapun juga yang berkata bahwa dia dapat wahyu, kita bilang no. Itu tidak mungkin bisa. Itu. Lalu mereka bilang, lah bagaimana dengan apakah Tuhan jadi tidak bicara? Ya Tuhan di sorga itu malaikatnya berjubel-jubel banyaknya. Ya kenapa dia bicara sama malaikat di sorga dan lain sebagainya? Kenapa Tuhan kenapa dia berhenti ngomong sama manusia? Karena Alkitab sudah jadi dan dia mau manusia hanya menyikapi Alkitab saja firman Tuhan. Sebab apa? Kalau di luar Alkitab ada firman, kalau Tuhan bicara terus, sementara Alkitab adalah firman-Nya, ya orang nggak usah baca Alkitab aja, kita ketemu Tuhan aja langsung begitu. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau adalah sekarang manusia mau tahu pendapatnya, yang mau tahu firman-Nya, petunjuknya, semuanya itu ada di dalam Alkitab. Semua ada di Sebenarnya Tuhan pernah tidak bicara antara Nabi Maleaki sampai Zakaria, perjanjian baru. Tuhan pernah sekitar 400 tahun, itu disebut the silent centuries, ya. Abad-abad ya, 400 tahun, 4 abad Tuhan diam. Tuhan diam. Tuhan tidak turunkan wahyu apa-apa. Nah, oleh sebab itu, nah setelah sekarang pewahyuan kitab perjanjian baru sampai kitab Wahyu, maka Tuhan sekarang stop, ya, tidak turunkan wahyu lagi, ya loh. Bukan berarti Tuhan lalu tidak bisa bicara itu hanya orang bodoh yang berpikir begitu ya. Tuhan bikin kita bisa bicara, kenapa Tuhan tidak bisa bicara? Ya. Masalahnya Tuhan mau bicara atau tidak, begitu ya loh. Dan dia bicara untuk apa? Nah, kalau dia sudah, kalau saya sekarang kalau anak saya ada di Amerika, kemudian saya berkata begini, saya kirim surat sama dia, saya bilang, inilah surat terakhir dari Papa, sesudah ini Papa tidak akan sampaikan apa-apa lagi, sampai nanti Papa datang, ya Papa sudah akan datang kepadamu. Nah berarti saya tidak akan omong lagi gitu, ya. Dia cukup baca surat saya tidak akan ngomong lagi sampai saya datang, ya, ke sana. Itu pesan saya. Nah sebenarnya inilah yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, ya loh. Tuhan memberikan firman-Nya dan dia berkata apa? Dia akan datang menjemput kita.
Berarti ini firman yang ada sekarang ini, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Tuhan yang kita pelajari sekarang ini setiap saat. Kita pelajari, kita tekunin, kita tahu kehendak Tuhan seluruhnya ada di dalam di sini. Bukan cari-cari kehendak Tuhan supaya nanti malam kita mimpi lagi gitu. Nah, itu tidak ada. Tuhan tidak bicara lagi kepada kita melalui mimpi dan melalui yang lain-lain gitu. Tidak ada lagi. Sekarang Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Bukan Tuhan tidak bisa berbicara dengan yang lain, dengan cara yang lain. Tuhan tidak mau, bukan tidak bisa. Kenapa tidak mau? Karena kalau Tuhan bicara dengan itu, maka ya pengajarannya akan kacau karena tidak bisa disimpulkan. Karena apa? Kalau firman Tuhan tidak ditutup dan bersifat written revelation, maka tidak bisa disimpulkan. Nah, kalau belum final itu tidak bisa disimpulkan karena dia akan datang terus, jadi belum final gitu. Jadi gini ya, untuk memahaminya, ketika proses pewahyuan sampai kepada kitab Maleakhi ini belum final. Ya. Nah, orang Yahudi mau menyimpulkan segala sesuatu teologi tentang Tuhan dalam yang diambil dari hanya kitab Perjanjian Lama ini tidak bisa benar. Kenapa? Karena itu belum final gitu. Belum final. Sampai kitab Maleakhi belum final. Jadi kesimpulan teologi Yudaisme itu tidak mungkin bisa benar karena proses pewahyuan masih jalan dan mereka hanya dapat sebagian yang Perjanjian Lama saja. Gitu. Nah, kemudian ya ketika proses pewahyuan jalan terus, kitab Perjanjian Baru ini adalah membuka habis sistem ibadah Perjanjian Lama yang bersifat simbolistik, ritualistik, jasmania, digantikan dengan sistem ibadah Perjanjian Baru yang bersifat hakikat rohania dalam kebenaran. Nah, kitab Perjanjian Baru ini menulis tentang ini. Menulis tentang sistem ibadah yang bersifat hakikat rohania dalam kebenaran. Nah, jadi teologi Yudaisme atau pemahaman Yudaisme terhadap Allah itu ada dalam konsep simbolistik, ritualistik, jasmania. Sekarang, nah Tuhan kemudian kasih tahu, menginspirasikan penulis Perjanjian Baru, menurunkan wahyu kepada mereka, menginspirasikan penulis Perjanjian Baru sehingga tertulislah kitab Perjanjian Baru. Nah, di kitab Perjanjian Baru inilah sebenarnya disampaikan pengajaran yang benar sekarang ini adalah secara rohania, secara hakikat, dan penyembahan yang bersifat kebenaran ini. Nah, kesimpulan akhirnya proses pewahyuan ini sampai kitab Wahyu, pasal terakhir, ayat terakhir. Nah, kesimpulan, berarti kesimpulan tentang Allah, tentang segala sesuatu yang bersifat rohani yang dari Tuhan, yang benar adalah dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Ini harus final. Gitu. Kan ini sudah final. Nah, sudah final berarti tidak ada lagi penambahan. Nah, tidak boleh ada penambahan lagi. Karena kalau ada penambahan, maka ada kesimpulannya akan kacau gitu. Ya, kalau ada penambahan sesudah kitab Wahyu akan kacau. Nah, ada orang bilang begini, lah kita tidak tambah, ya secara umumnya, tapi secara pribadi Tuhan datang sama dia. Loh, mana bisa begitu? Ya, apa yang tertulis di sini pun Tuhan datang secara pribadi. Kan Tuhan datang pribadi sama Paulus gitu. Ya, nah, kalau Tuhan ada datang pribadi juga dengan saudara Dede, ya. Nah, nanti Dede tuliskan, loh ini dari Tuhan loh, ya. Begitu. Nah, ini kan akan repot gitu. Nah, oleh sebab itu ya tidak mungkin bisa begitu. Ketika proses pewahyuan sampai kepada kitab Wahyu dan itu ditulis oleh rasul terakhir, maka selesailah sudah. Selesai sudah. Tidak ada turun wahyu lagi. Siapapun yang dapat wahyu sesudah ini, ya, siapapun yang dapat wahyu sesudah ini, itu tidak mungkin bisa benar dari Tuhan. Tidak mungkin bisa benar. Nah, oleh sebab itu kita berkata bahwa ini adalah doktrin yang sangat-sangat penting. Karena apa? Tanpa doktrin yang satu ini, sebenarnya kekristenan menjadi semacam isme-isme gitu. Yang nggak ada, tidak final ya, yang tidak ada kepastian, tidak ada final, tidak definit dan tidak final. Itu isme-isme yang begitu banyak di muka bumi ini. Kekristenan bukan. Kekristenan itu adalah iman yang benar. Kekristenan itu dari Allah pencipta langit dan bumi.
Kekristenan dari Allah pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu kita perjanjian lama sudah beres. Nah, ini diberikan dalam ya, mengajarkan sistem ibadah simbolistik, ritualistik, jasmania, mengantisipasi atau untuk kebutuhan menantikan kedatangan juru selamat. Kemudian juru selamat datang dan kita perjanjian baru menuliskan kehadiran juru selamat dan merubah sistem ibadah yang simbolistik menjadi hakikat gitu ya. Yang ritualistik menjadi secara rohania ya. Kemudian yang jasmania secara hati ya. Dan berdasarkan kebenaran. Nah, ini sangat-sangat penting sekali ya. Jadi kekristenan adalah iman yang benar yang dari Tuhan. Nah, iblis berkepentingan untuk mengacaukan ya iman kekristenan dengan apa? Oh, dengan banyak memberikan wahyu gitu. Memberikan wahyu tambahan sesudah kitab Wahyu. Ada orang bilang dia ketemu Tuhan Yesus. Oh, kita bilang impossible, tidak mungkin ya. Oh, dia marah-marah gitu. Oh, kita bilang bagaimana? Bagaimana kamu tahu bahwa yang ketemu dengan kamu itu Yesus? Tidak ada, sebenarnya tidak ada. Mereka hanya menafsir saja. Ya, mereka hanya mereka tidak mengasumsikan itu Yesus yang ketemu dia. Oh, mereka ketemu satu bentuk ya, berdiri putih katanya, jubah putih. Oh, siapa bilang itu? Bagaimana tahu itu Yesus? Oh, itu Yesus kan. Sebenarnya mereka hanya mengasum gitu. Ya, iblis bisa berbuat begitu. Sangat bisa. Ya. Kemudian mereka hanya melihat manusia gondrong pakai jubah putih katanya. Lalu mereka asumkan, oh itu Yesus kan. Dia ketemu Yesus. Dia mimpi Yesus. Bagaimana dia tahu itu Yesus? Tidak ada cara. Tidak mungkin. Ya. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, bagaimana kamu bisa tahu itu Yesus? Wah, tahu nggak? Lalu mereka bilang gini, Pak Suento, bagaimana? Nah, Paulus juga dengar suara. Dari mana dia tahu itu suara Yesus? Jadi begini. Maka itu, ini sesuatu yang sebenarnya berkesinambungnya begini ya. Paulus mendengar suara dan kemudian dapat sinar yang sangat terang, kemudian dia jatuh dari kuda. Oke? Bilang itu, dan dengan suara itu berkata, akulah Yesus. Nah, hari ini banyak orang mau meniru begitu. Dengar suara itu bilang akulah Yesus. Tetapi begini. Rasul Paulus ya, Tuhan memberi meterai kepada penglihatan dia, pengangkatan dia sebagai rasul dengan apa? Dengan memberikan dia karunia melakukan mujizat. Nah, itu tidak diberikan kepada Barnabas, tidak diberikan kepada Silas, Timotius, Titus, ya, dan lain-lain semuanya. Tidak diberikan mereka itu. Nah, Paulus ya diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Sebagai apa? Sebagai pembuktian bahwa penglihatannya itu betul dari Tuhan gitu loh. Karena apa? Karena gini, ketika semua orang ragu, Paulus, ya, kamu dengar suara sampai kamu jatuh dari kuda, itu suara apa? Oh, saya dengar suara itu berkata, akulah Yesus. Dari mana kamu tahu itu suara Yesus? Oh ya. Nah, tahu nggak? Ya, Paulus tulis surat di Korintus, dia bilang, jangan sampai aku datang, aku harus memakai kuasa yang diberikan padaku. Kenapa? Ananias sudah dimatikan oleh Petrus di Yerusalem. Gitu loh. Lu jangan coba-coba Paulus gitu. Jangan coba-coba ya. Dia tidak mau itu. Nah, begini. Rasul-rasul diberikan kuasa untuk itu. Diberikan kuasa untuk membuktikan bahwa ya, yang berbicara mereka itu betul-betul Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mengangkat dia menjadi rasul. Yang menampakkan diri kepadanya itu adalah rasul gitu. Adalah Tuhan. Ya. Dan yang suara yang didengar itu adalah suara Tuhan. Gitu. Nah, kalau ada sekarang seseorang ya, perempuan lagi misalnya, sebut saja si Ani gitu ya misalnya, atau Tini, dia bilang dia lihat Tuhan Yesus, dia dengar suara Tuhan, saya bilang dari mana kamu bisa tahu itu suara Yesus gitu, ya, oh dia paling marah-marah, loh dari mana kamu tahu? Oh dia nggak bisa bilang, oh Paulus gimana dia tahu? Nah Paulus Tuhan teguhkan penglihatan dia, ya Tuhan angkat dia jadi rasul, itu tidak main-main gitu. Nah, hari ini kita bisa terima surat Paulus itu sebagai firman Tuhan. Nah, kenapa kita tidak terima saja surat Edi, surat Tony, segala macam sebagai firman Tuhan? Nah, karena mereka bukan rasul. Dasar untuk menerima Alkitab ini firman Tuhan, perjanjian baru, surat rasul ini firman, karena dia rasul gitu. Nah, dari mana kita tahu dia rasul? 2 Korintus pasal 12 ayat 12, di situ mengatakan dengan sangat jelas, segala sesuatu, coba bacakan. Segala sesuatu ya.
12 ayat 12. 2 Korintus 12 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, musisat-musisat, dan kuasa-kuasa. Segala sesuatu yang Membuktikan bahwa aku seorang rasul. Mas, dia bilang apa? Ini kan ditulis kepada orang Korintus, sejumlah orang Korintus mungkin meragukan, mempertanyakan. Lah, kalau Petrus rasul, mereka bilang, kadang dia mengikut Yesus kok 3,5 tahun. Nah, kamu Paulus, apanya yang bisa membuat kami tahu kamu itu rasul gitu? Ya kan? Lah, kamu ikut Yesus juga tidak? Ya, kamu bertobat. Oh, Paulus bilang apa? Segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul sudah dilakukan di tengah-tengah kamu. Jadi jelas gitu. Ya, jadi penglihatannya Paulus ya, sampai dia di dalam Kisah Para Rasul dikatakan ya toh, sebelum pergi ke Roma, Tuhan Yesus berdiri di sampingnya dan berkata, jangan khawatir ya, kamu akan pergi ke Roma untuk bersaksi bagi aku. Itu Tuhan Yesus. Nah, hari ini orang juga, dibilang dia lihat Yesus gitu. Dia ketemu Yesus. Lalu kita bilang apa? Dari mana kamu tahu yang kamu temuin itu Yesus, bukan iblis? Lalu dia, Paulus dari mana tahu dia itu Yesus? Nah, ini salah ya. Mereka salah. Nah, sebenarnya iblis penuh dengan tipu muslihat ya, untuk mengganggu kekristenan, mengganggu iman orang Kristen. Nah, bagaimana dia bisa tahu itu Yesus yang datang kepadanya? Nah, ketika dia tidak bisa menjawab, ya, ketika kita pojokkan dia gitu, dia tidak bisa menjawab. Nah, kamu lihat sesosok satu kayak bentuk orang gitu putih gitu ya toh. Ada itu Yesus. Bagaimana? Kok kamu boleh ambil kesimpulan itu Yesus? You know? Kamu asumsi begitu. Dari mana? Nah, kalau dia terpojok tidak bisa jawab, langsung dia bilang apa? Lah, Paulus gimana kata? Beda. Kamu tidak tahu ya toh. Beda. Rasul Paulus ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, berbicara kepadanya segala macam, mengangkat dia sebagai rasul dengan apa? Memberikan dia kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, oleh sebab itu kuasa melakukan mujizat itu adalah sebuah kuasa istimewa, privilege yang Tuhan berikan kepada rasul. Oleh sebab itu, yang di Markus pasal 16, itu Tuhan berbicara kepada rasul. Baca di ayat 14-nya di situ kan bicara kepada 11 rasul gitu. Ya, coba baca ayat 14. Ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Nah, ini kan rasul ke-11 orang itu. Ya, jadi murid, ini tidak dikatakan bahwa semua tanda itu akan ikutin setiap orang yang percaya Tuhan Yesus yang bermiliar-miliar itu. Tidak ada dibilang begitu. Ya. Sebab kalau setiap orang yang percaya, karena gini, yang percaya Yesus, yang percaya karena berita Injil, sudah ada upahnya. Upahnya itu apa? Dia akan selamat. Ya, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Sudah ada. Terus tanda-tanda ini akan mengikuti orang percaya adalah karena di ayat 14 11 murid itu tidak percaya. Nah, sebenarnya di bahasa Inggris, bahasa aslinya sangat jelas bilang, tanda ini akan mengikuti orang-orang percaya ini gitu. Jadi mereka ini ya, bukan yang jauh-jauh yang mengikuti orang ini gitu. These gitu. Bukan those. Ya. These gitu. Jadi orang percaya ini yang ada di depan Yesus itu akan mengikuti mereka. Nah, oleh sebab itu ya, kalau mereka berdoa untuk orang sakit itu akan sembuh. Itu tidak diuntukkan semua orang yang percaya Yesus doakan orang sakit, kemudian orang itu sembuh. Kalau gitu semua rumah sakit tutup gitu. Tidak ada. Nah, itu salah menafsirkan Alkitab. Ya. Jadi rasul, betapa pentingnya posisi rasul, karena rasul diangkat oleh Tuhan, ya. Diangkat oleh Tuhan, mereka diberikan wahyu oleh Tuhan, diberikan inspirasi oleh Tuhan, ya toh? Dan kemudian semua tulisan mereka adalah firman Tuhan. Dan rasul terakhir Yohanes menulis ya firman Tuhan yang terakhir, dan sesudah dia mati tidak ada rasul lagi. Nah, sesudah tidak ada rasul, tidak ada orang yang bisa memberikan sebuah approve ya. Tidak ada orang yang bisa memberikan satu persetujuan. Ya, pembenaran bahwa yang kamu lihat itu betul Yesus, betul gitu. Nah, itu hanya rasul yang hanya bisa lakukan itu. Yang non rasul mana? Ya loh. Kamu saksikan, banyak mereka saksi di atas mimbar. Saya ketemu Yesus, saya dibawa ke neraka. Siapa?
percaya orang dibawa ke neraka nggak hangus, bayangkan gitu. Dia dibawa ke neraka, ada yang dibawa naik ke sorga dan lain sebagainya. Lalu ketika kita meragukan itu, mereka mulai bilang, Paulus kan dibawa ke Firdaus. No, bukan begitu caranya. Ya. Paulus itu ya dia rasul dan Tuhan membuktikan bahwa dia rasul dengan memberikan kuasa kepadanya. Ya, sehingga orang-orang di Korintus tahu dia rasul. Ya. Jangan main-main. Ya. Ingat loh, ya. Petrus sudah matikan Ananias. Jangan ada di Korintus di sini orang yang perlu diananiaskan, baru kita bisa percaya bahwa dia itu rasul gitu. Nah ini yang harus sangat-sangat dipahami. Jadi ya, mengapa pewahyuan hanya sampai kitab Wahyu? Karena kalau pewahyuan tidak sampai kitab Wahyu saja gitu, maka kekristenan itu hanya iman guram gitu, iman isme yang yang murahan gitu ya. Ya itu ya, kayak perdukunan segala macam begitu. No, ya, tidak. Kekristenan itu adalah iman yang logis ya. Iman yang benar, iman yang timbul dari berita Injil yang benar yang datang dari Allah sendiri gitu. Dan itu ya, jadi gini, kitab perjanjian Efesus pasal 2 ayat 19-20. Coba silakan baca. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Jadi katanya ya, kekristenan sebenarnya maksudnya itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya. Jadi kekristenan dibangun di atas, bukan atas kepala mereka. Ya, kayak zaman dulu kalau mau bikin jembatan cari kepala orang begitu ya, bukan. Dibangun di atas para rasul dan para nabi. Ya. Itu maksudnya itu pengajaran mereka. Pengajaran mereka. Nah, pengajaran rasul dan pengajaran nabi itu mana? Pengajaran rasul itu perjanjian baru, pengajaran nabi perjanjian lama. Jadi ini sudah sangat jelas sekali gitu. Ini pengajaran. Nah, kalau pengajaran para rasul sekarang ini ya, jadi gini, kalau sesudah rasul tidak ada, masih muncul lagi ya, malaikat datang sama siapa begitu ya. Lah itu jadi fondasi. Berarti kalau gitu iman kekristenan dibangun di atas para rasul, para nabi, plus yang Penampakan tadi. Ya, penampakan dan lain sebagainya. No, tidak bisa begitu. Ya. Kekristenan didasarkan atas para rasul dan para nabi, yaitu perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, ini jelas sekali. Ya, jadi itulah sebabnya iman kekristenan yang benar gitu, yang benar ya, yang logis, yang alkitabiah, pewahyuan hanya sampai kitab Wahyu. Dan sesudahnya tidak ada turun wahyu lagi dalam bentuk apapun juga, baik itu mimpi, penglihatan, ya, suara, ya, apa saja gitu, visi, segala macam, tidak ada lagi gitu. Ya, firman Tuhan hanya sampai kitab Wahyu. Dan sesudahnya kita sekarang disuruh mempelajari Alkitab. Mempelajari. Untuk mengenal Tuhan sebaik-baiknya, maka pelajarilah Alkitab. Ya, sampai sedalam-dalamnya. Kenali Tuhan. Kenali dia punya pelayanan kerjanya semuanya. Jalan keselamatannya semuanya. Kenali Tuhan dari Alkitab. Bukan dari mimpi, dari yang lain-lain lagi gitu. Oke, saya pikir cukup. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Swento sudah memaparkan bagi kita semua. Para sahabat kebenaran, kami masih menunggu interaksi Anda di WA 081192222313 atau nomor yang tertera di layar screen Anda. Dan sebentar kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Namun kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Stay tune. Iya. Keluarga, seminar Alkitabiah yang diselenggarakan oleh Gracia International Theological Seminary dengan tema Keluarga Bahagia di Bumi Sampai di Surga
pada tanggal 9 November 2019 dari pukul 14 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Dr. Suyanto Liau. Beliau adalah rektor dari Grafe International Theological Seminary, Gembala GBIA Grafe, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan juga merupakan penulis buku tentang cara mendidik anak yang berjudul Kebahagiaan Mendidik Anak Dalam Tuhan. Seharusnya setiap orang Kristen rindu membangun keluarga yang alkitabiah. Dan setiap dari kita mungkin akan atau telah menjadi orang tua. Namun, apakah kita memiliki dasar ajaran-ajaran yang cukup kuat untuk mendidik anak kita dalam dunia yang semakin kacau balau? Bagaimana dan mengapa kita wajib mendidik anak untuk Tuhan? Hadirilah seminar ini untuk mendapatkan jawabannya. Seminar ini gratis. Untuk informasi, daftarkan diri Anda di 0897 9728 557 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan daftarkan diri Anda. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Ya, sahabat kebenaran, kita akan memasuki sesi diskusi interaktif kali ini dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama ini Dr. Suyanto dari Paul Moritz Bruckmann. Dia bertanya apa yang menjadi bukti atau dasar bahwa kanon Alkitab itu sudah ditutup. Konsili Gerejaka atau pasal terakhir dari Kitab Wahyu. Terima kasih. Bagaimana nih Dr. Suyanto? Tidak ada konsili yang boleh menutup Alkitab. Ya, konsili itu manusia. Ya, tidak ada satu konsili pun yang boleh menutup Alkitab. Ya, tidak ada. Nah, lalu apa? Rapat atau konsili itu kan semacam rapat gitu. Ini siapa yang kasih dia wewenang untuk tutup Alkitab gitu? Tutup kanon. Yang menutup itu apa? Tuhan sendiri. Dengan cara apa? Rasul sudah tidak ada. Itu rasul terakhir. Yohanes, ya. Nah, ketika rasul terakhir selesai, ya selesailah. Nah, sekarang kalau ada orang mau memunculkan lagi, dia bilang dia terima firman Tuhan lagi. Nah, sekarang siapa bisa membenarkan itu? Siapa bisa bilang itu benar? Nah, ada. Ya toh? Ya. Perlu diketahui, sesudah rasul-rasul tidak ada, muncul banyak apokripa. Ada sekitar 20-an Injil. Injil Petrus, Injil Thomas, keren-keren namanya semuanya. Nah, sekarang siapa bisa ini memberikan satu garansi gitu bahwa itu benar firman Tuhan? Tidak ada. Ya. Jadi ya Tuhanlah yang menutup. Ya. Dengan selesainya Rasul, selesailah pewahyuan itu. Nah, dasarnya dari Tuhan Yesus sendiri yang menutup gitu ya. Kalau dia belum mau tutup, kalau masih ada yang mau disampaikan, ya disampaikan sampai selesai. Ya toh? Sampai selesai. Nah, ya toh? Tidak lagi dilanjutkan oleh misalnya siapa gitu ya. Ellen kah siapakah begitu ya toh? Joseph kah siapakah? Tidak perlu gitu. Nah, sudah selesai gitu. Oke, ini Paul Moritz sudah jelas ya bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan untuk ditutup. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Imade Suyandinata, salah satu penggemar acara ini, Musi. Iya. Alkitab memang sudah final, namun kesimpulan yang didapat oleh orang yang menelitinya mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita mengujinya? Ya, sebenarnya kan akhirnya saya pernah bikin ada slide-nya dan di seminar bahwa kesesatan di dalam kekristenan itu ada dua kategori. Yang satu adalah karena keluar dari Alkitab. Yaitu ada penambahan, apalah segala macam ya, extra biblical authority. Gitu. Nah, ada banyak kelompok yang memiliki extra biblical authority. Gitu.
Dan yang kedua, tipe kedua adalah salah menafsirkan Alkitab. Alkitab. Ya, dia nggak nambah, dia Alkitabnya memang dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab. Tapi dia salah menafsirkan ayat-ayat. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan satu penafsiran yang benar gitu? Yang benar. Nah, ada banyak. Sebenarnya saya menulis satu buku cara menafsirkan Alkitab yang benar. Di antaranya ya ada beberapa the rule of thumb istilahnya, itu adalah aturan yang utamanya ya, seperti gini. Alkitab ayat dan ayatnya tidak ada yang bentrok ya, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang bentrok ya. Nah, itulah sebabnya bahwa di dalam menafsirkan Alkitab ya, semua ayat harus dipertimbangkan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi diambil kesimpulan. Jadi tidak ada bentrok. Malah harus harmonis gitu. Nah, itu ya toh. Nah, bukan saja Alkitab harus ayat Alkitab harus akur gitu, semuanya harmonis. Dan yang kedua adalah akal sehat manusia. Ya, jadi Tuhan memberikan Alkitab itu untuk dibaca orang yang punya akal sehat gitu. Yang akalnya sakit itu Alkitab nggak ada guna. Ya. Yang orang sakit jiwa itu Alkitab tidak ada guna gitu. Harus yang akalnya sehat. Akalnya sehat. Ini pelajari. Dan ada masih banyak lagi hal yang perlu diperhatikan, seperti ya toh, memahami jalur program Allah dari kejatuhan manusia, dari penciptaan sampai terakhir. Nah, ini harus dipahami dengan sangat baik. Kalau ini tidak paham ya, itu akan kacau-kacau gitu. Ketika kita masuk ke dalam sebuah kota, kita ingin kenal kota itu, kita harus tahu jalan paling besar di kota itu ya. Dan tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, dan jalan-jalan utamanya. Nah, kalau itu sudah tahu, kita sudah memiliki gambaran yang sangat jelas tentang kota itu. Mengenai gang-gang kecil nanti belakangan gitu. Ya. Oke, cukup jelas ya Pak Imade. Yang ketiga nih musik dari Livni Sembuari. Shalom Bapak Pendeta Suhento Liau. Berhubungan dengan topik hari ini, saya ingin bertanya tentang pesan berantai yang disebar lewat SMS, WA dan sebagainya, bahwa seseorang bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berpesan bahwa kiamat sudah dekat sehingga kita harus bertobat dan seterusnya. Namun yang menurut saya sangat membuat saya kurang setuju tentang kalimat di akhir pesan itu adalah kita diminta segera sebarkan pesan itu ke beberapa orang. Jika tidak, maka kita akan dapat susah atau hukuman yang tak ada hentinya. Nah, yang jadi pertanyaan dari Livni Sembuari, apakah benar Tuhan menginginkan demikian kepada manusia? Yang kedua, jika memang demikian, apakah sengsara yang ada di isi pesan tersebut sudah menggantikan kesengsaraan di neraka? Oh ya. Wah, ini unik sekali. Nah, ini kita sering temukan ini. Ini hanya bisa menipu orang Kristen bodoh. Ya. Yang ketakutan, yang tidak berpengertian gitu. Akhirnya ketakutan lalu ikut kirim ke sana kemari. Ada beberapa. Nomor satu ya, itu dia tidak dapat suara dari Tuhan, dia tidak melihat Tuhan apapun juga itu ya. Dia tidak dibawa ini katanya apa mau kiamat segala macamnya. Nggak ada. Tuhan tidak berbicara melalui orang macam begini ya. Semua yang Tuhan mau sampaikan itu sudah di dalam Alkitab ya. Tidak ada disampaikan macam begini ya. Nah, orang yang lalu ikut mau menyebarkan ini adalah orang Kristen tak berpengertian yang terteror gitu ya, yang ketakutan gitu ya. Saya bilang di dunia ini ada sangat banyak sekali orang Kristen yang polos, yang kita bilang lugu gitu. Ya, yang lugu gitu. Nah, orang Kristen demikian seharusnya dia belajar gitu. Ya puji Tuhan kalau mereka mempunyai keinginan untuk tahu yang benar ya, maka Tuhan akan menuntun mereka untuk ketemu pengajaran yang benar. Tapi biasanya yang macam begini tidak ada kehausan akan kebenaran. Nah, sehingga mereka berkutat di posisi yang salah terus berkutat di situ gitu. Karena mereka tidak berusaha untuk mencari yang benar gitu. Ya. Ya, jadi Pak Livni sudah menangkap ya jawaban pertanyaannya. Tentu ini bukan menggantikan kesengsaraan di neraka ya. Kalau cuma lewat WA itu mah kita bisa delete juga tidak apa-apa gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lain. Bagaimana mesti dengan pandangan bahwa Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 itu ada yang berkata itu hanya berlaku untuk
hanya di kitab Wahyu saja, bukan bermaksud keseluruhan Alkitab. Bagaimana? Ya. Maka itu saya sengaja tidak memakai ayat itu untuk berkata bahwa pewahyuan hanya sampai kitab Wahyu. Sebenarnya gini, andai kata itu hanya tutup kitab Wahyu, lalu bolehkah ada orang sembarangan, ya loh? Si Agung, si Tono, si Teddy, lalu si Ani, si Polan, si siapa gitu, lalu mereka dapat wahyu dari Tuhan gitu, untuk nyambung kitab Wahyu? Mana bisa? Ya, hanya orang bodoh yang mau percaya itu, ya loh? Ya nggak? Ya. Mrs. Ellen, Mr. Joseph segala macam, ya loh, dapat wahyu katanya. Oh ya, mereka berhasil membohong cukup banyak orang gitu. Ya nggak? Mr. M dapat wahyu, berapa banyak orang yang dibohongin gitu. Nah, kita tidak ya. Saya bilang gini, andai kata ayat itu hanya tutup kitab Wahyu saja. Toh, ya kita bilang Rasul sudah tidak ada. Rasul Yesus Kristus sudah tidak ada. Ya, sepeninggalnya Rasul Yohanes di Pulau Patmos sudah selesai. Gitu. Tidak ada lagi ada Rasul yang memiliki kemampuan untuk memberikan legitimasi gitu kepada ya aktivitas rohani terima wahyu gitu. Nggak ada lagi. Lalu siapa yang bisa memberi legitimasi kepada seseorang ya loh, mimpinya ya si ES itu benar gitu. Ya enggak? Siapa bisa gitu. Siapa bisa? Ya, itu mimpi dia kena kebanyakan pikir mungkin. Ya enggak? Siapa bisa bilang bahwa itu benar dari Tuhan? Tidak ada. Nah, jangan lalu bilang, oh si Yusuf mimpi kok bisa dicatat dalam kitab. Itu beda. Itu adalah masa di mana pewahyuan masih jalan. Ya. Pewahyuan masih jalan dan apa? Rasul-rasul yang menuliskan semua itu, yang menceritakan semua itu, mereka diberi meterai oleh Tuhan. Ya. Meterainya apa? Bahwa itu sumbernya dari Tuhan. Tuhan yang menginspirasikan. Adalah tadi itu. Diberi kuasa melakukan mujizat. Nah, itulah sebabnya. Lalu iblis mau mengacaukan ini, memakai banyak hamba Tuhan zaman sekarang ini mau bikin mujizat, bohong-bohongan banyak. Belum lama ini kan muncul ada satu perempuan ibu-ibu di Afrika yang tangannya bisa masuk ke dalam begitu ya. Lalu didoakan, disiram-siram air segala macam, lalu dipanjangin jadi wah. Pertama kali saya lihat video itu saya terbelalak begitu. Wih, kok hebat amat gitu ya toh. Akhirnya terbongkar tau nggak. Perempuan ini pernah 4 kali, pernah 4 pendeta, 4 ini pengkhotbah yang mempergunakan dia untuk memukau orang gitu. Berarti tipuan. Wow, tipuan sekali. Nah, karena apa? Coba baca di 2 Tesalonika. 2 Tesalonika ya. Ini 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ya. Kalau baca dari ayat 9. Ayat ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Nah, ingat. Mukjizat-mukjizat apa? Palsu. Palsu. Wow. Ini mukjizat palsu. Oh, udah banyak, ya toh? Ya. Wow, banyak sekali. Oh, mereka bilang, Pak Suwento, kamu tidak percaya ya? Ada pendeta yang di Korea itu dia sudah hidupkan 4 orang mati loh. Wah, saya bilang ngawur kamu ini ya toh. Nah, coba baca lagi. Di situ apa? Dia bilang apa? Nah, dengan rupa-rupa 2 Tesalonika pasal 2. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Orang yang harus binasa ini. Yang percaya kepada dia itu orang yang harus binasa loh. Ya. Terus? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Orang yang tidak cinta kebenaran. Ya. Terus katanya? Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Allah sendiri. Allah sendiri yang mendatangkan kesesatan atas mereka loh. Ini nggak ada obat ini kalau Allah yang datangkan kesesatan. Karena apa katanya? Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Menyebabkan mereka percaya akan dusta. Orang cerita dia pergi ke neraka balik lagi, mau saja percaya. Ada yang cerita pergi ke surga balik lagi, mau saja percaya. Itu apa? Dusta. Menyebabkan mereka percaya dusta. Ini ya. Sekarang dusta ada di mana-mana. Makanya saya lihat itu tangan kok bisa memanjang dan kemudian jadi normal. Saya terpukau juga. Wah, saya bilang hebat juga iblis ini ya. Nggak tahu
Betul, itu tipu muslihat gitu ya, tipunya. Nah, katanya apa? Supaya dihukumkan semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, yang suka ditipu. Ada orang memang suka ditipu gitu. Kenapa bisa suka ditipu? Karena gini, sukanya itu atas hal-hal yang ajaib-ajaib gitu. Kalau bahas Alkitab, pelajari Alkitab, mereka nggak begitu interest. Mereka mau yang heboh gitu, yang dahsyat. Nah, iblis tahu nih orang-orang yang suka hal macam begini, ini tinggal ditipu gitu ya. Itu saja. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi dari saudara Sunario Sun. Selamat sore Pak Suento, saya mau bertanya tentang Alkitab yang ada nama Yahweh Elohim. Apakah termasuk extra biblical authority tadi? Tidak. Ya, begini. Ini kan penerjemahan ya. Yahweh ya sebenarnya ini kan dari JHVH ya. Ini 4 ya tetragramaton ini, 4 huruf mati ini ya. Sebenarnya yang benar itu bunyinya yang benar itu Jehovah. Ya, sebenarnya bunyinya yang benar itu Jehovah. Nah, mengapa bunyi yang benar Jehovah? Berdasarkan apa? Berdasarkan Masoretic text. Di situ bunyinya Jehovah. Nah, Masoretic text adalah teks yang paling kuno yang ada huruf hidupnya. Nah, lalu dari mana datang kata Yahweh? Yahweh datang ya, itu diusulkan oleh teolog Jerman yang namanya Ewald. Ya, Ewald inilah yang mengusulkan JHVH itu dibaca Yahweh. Nah, Ewald muncul sambil mengkritik Masoretic text itu. Dia bilang apa? Masoretic text itu dibikin orang Yahudi. Orang Yahudinya sudah lupa bagaimana bunyinya, katanya. Lalu dia mengusulkan Yahweh yang benar gitu. Orang-orang teolog liberal kemakan ini apa yang dia sampaikan. Tetapi orang Kristen fundamentalis tertawa. Loh, kalau orang Jerman lupa, kalau orang Yahudi lupa, ya, kenapa orang Jerman bisa ingat? Loh, gimana, kan nggak masuk di akal. Ya, sama sekali tidak masuk akal. Oleh sebab itu Yahweh itu bunyi yang salah. Yang benar itu Jehovah. Nah, Elohim ya, Elohim tuh im yang di belakang itu jamak. Itu tanda jamak. Jadi singularnya itu Elo. Nah, Elo itu bahasa Ibrani, dia sepantaran dengan ilah bahasa Arab. Ya. Jadi Elo, ilah kan dekat sekali. Ini memang bahasa kakak adik ya. Elo, ilah. Nah, ilah ya. Elo itu barang yang sama gitu ya. Jadi gini. Nah, sedangkan kalau bahasa Ibrani definite artikel itu H. Jadi H Elo. Sedangkan bahasa Arab definite artikelnya itu al. Ya. Jadi gini. Oleh sebab itu, kalau di bahasa Ibrani H Elo, di bahasa Arab itu al-ilah. Nah, al-ilah melalui panjang waktu itu terkontraksi, huruf i-nya hilang, al-ilah huruf i-nya hilang, jadi Allah. Jadi Allah itu sebenarnya hasil kontraksi dari al-ilah. Al-ilah itu apa artinya? Ilah itu atau sesembahan itu. Yang bahasa Inggrisnya God, gitu ya. Ya, ini bahasa Ibraninya gitu, bahasa Ibrani. Nah, mengapa kita harus terjemahkan ke bahasa Ibrani, gitu? Sementara sudah ada bahasa Indonesia. Artinya gini, bahasa Arab Allah itu sudah diindonesiakan. Ada banyak bahasa Tionghoa juga sudah diindonesiakan, diserap menjadi kata Indonesia. Ya sudah, kita pakai ini saja gitu. Yang artinya God gitu. Begitu. Iya. Oke, jadi Pak Sunario sudah jelas ya bahwa tadi Alkitab yang itu bukan extra biblical authority, namun itu salah satu terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia begitu. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu, para sahabat kebenaran yang masih mau bertanya, kami persilakan memberikan komen pertanyaannya di WA tadi ataupun di komentar Facebook. Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan. Boleh call. Iya, bisa call juga di WhatsApp 081192222313. Sambil menunggu, kami mau mengingatkan para sahabat kebenaran bahwa tadi tayangan pariwara yang sudah Anda simak
seminar terdekat yang akan diadakan di STT Grape, yaitu 9 November jam 2 siang, tepatnya hari Sabtu, seminar keluarga. Tema keluarga bahagia di bumi sampai di sorga. Ini membahas tentang apa? Ya, Dr. kali Suyanto? ini saya penekanan pembahasannya adalah bagaimana memenangkan, bagaimana membuat ya, artinya berusaha agar anak-anak kita, anggota keluarga kita bisa diselamatkan lahir baru begitu. Ya, barulah bisa keluarga bahagia di bumi sampai di sorga. Ya, sebab apa? Ya, ke suami istri sudah selamat akan masuk sorga. Kalau anak jadi begajulan, ya toh, jadi narkoba, lalu masuk ke neraka, apa bisa bahagia nanti sampai di sorga? Itu tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, kalau mau bahagia di bumi sampai di sorga, itu seisi rumah harus selamat gitu. Nah, seminar kali ini penekanannya itu adalah bagaimana supaya seisi rumah bisa selamat gitu. Oke, baik, kami mengundang Bapak Ibu Saudara di daerah Jakarta dan sekitarnya untuk dapat hadir di seminar keluarga hari Sabtu 9 November jam 2 siang bersama narasumber juga Dr. Suyanto yang akan menjadi pembicaranya. Baik, mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan tadi Ellen G. White yang menulis juga, atau Joseph Smith dengan kitab Mormonnya? Bahkan ada juga beberapa hamba Tuhan yang terkenal di Indonesia itu merasa mendapatkan mendengar suara Tuhan. Iya. Gimana ini menjelaskannya? Nah, sama ya loh. Yang datang ke Ellen White ya. Oh, dia bilang malaikat datang kepadanya begitu ya. Nah, sekarang siapa bisa pasti itu malaikat apa iblis? Ya kan? Siapa bisa pasti? Iya. Karena apa? Alkitab kasih tahu bahwa iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat terang. Jadi siapa bisa pasti itu malaikat apa iblis gitu. Yang datang kepada Joseph Smith juga sama gitu, dikasih lempengan emas katanya sama malaikat yang namanya Maroni gitu. Siapa bisa pasti itu malaikat apa iblis yang nyamar jadi malaikat? Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa pasti itu. Terlebih lagi sekarang ini ya, dia dengar ada hamba Tuhan, pengkhotbah. Ya, saya nggak mau sebut hamba Tuhan sih, belum tentu dia hambanya Tuhan. Kadang-kadang kita menyebut orang hamba Tuhan itu hati-hati gitu ya. Nah, sekarang begini, kalau saya bilang itu karyawannya Pak Dede, dia bilang enggak, saya lihat itu bukan karyawan saya tuh. Ya. Jadi sekarang saya membiasakan diri tidak menyebut orang hamba Tuhan. Karena Tuhan bilang belum tentu dia. Kalau Tuhan marah, dia bilang, kok kamu bilang dia hamba saya? Oh, dia bukan hamba saya kok. Ya, makanya di Amerika mereka bisa sebut apa? Preacher, pengkhotbah. Ya, oke, dia pengkhotbah. Pengkhotbah siapa aja bisa jadi pengkhotbah toh. Yeah. Nah, kalau hamba Tuhan, ini Tuhan marahnya sama saya. Tuh, kamu kok bilang dia hamba saya? Saya nggak pernah angkat dia jadi hamba saya kok. Ya. Nah, ada banyak pengkhotbah. Ya, pengkhotbah apa? Dia bilang dia dengar suara Tuhan. Jadi kalau kita tanya sama dia sekarang ya, tulus-tulusnya, dari mana kamu tahu itu suara Tuhan? Ya. Bahkan kamu dengar suaranya itu parau, ya, atau runcing atau apa? Malah dia marah. Dia bilang apa? Enggak, saya tidak dengar suara. Lalu kamu dengar apa? Tadi kamu bilang dengar suara Tuhan. Itu di dalam hati. Loh, di dalam hati. Di dalam hati berarti apa? Suara hati kamu. Wah, suara hati dia dibilang suara Tuhan. Wah, ini kalau gitu siapa yang jadi Tuhan? Dianya yang Tuhan sebenarnya. Oh, nggak bisa begitu ya. Enggak ada Tuhan bicara sama orang lagi begitu. Lalu kalau dia bilang dia dengar suara, andai kata dia dengar suara sesuatu, sangat mungkin dia psikotik. Ya. Ini dokter-dokter psikiater yang dengar ini pasti tahu gitu. Kalau orang sudah skizofren ya, sudah itu, mereka mendapat halusinasi. Ya, mereka mendengar suara. Kenapa orang gila ketawa di jalan? Karena dia mendengar suara sesuatu yang lucu gitu. Kenapa orang sinting jawab orang? Karena dia dengar suara dan dia ajak itu suara itu berbicara. Itu ya. Ini kalau orang dengar suara, saya tanya kamu dengar suara apa? Ya, suara ngomong gini-gini. Wah, ini orang mungkin secara psikologi ya dia dapat halusinasi. Ya. Atau kalau dia dengar ada suara, saya bilang dari mana kamu tahu suara itu suara Tuhan? Itu hanya asumsi dia. Ya, mungkin suara iblis. Gitu. Para dukun juga dengar suara iblis. Ya. Dan mereka lebih fair, dia nggak berani ngomong itu suara Tuhan. Memang ya udah dengar suara gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Hari ini
Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang berakhir di sorga, saya ingin katakan, yang berakhir di sorga, berimanlah dengan seluruh akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan, segenap akal budimu. Ya, berarti harus pakai apa? Akal budi. Ya. Baik, para sahabat kebenaran, tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ini bersama-sama membahas mengenai mengapa tidak ada wahyu lagi sesudah kitab Wahyu. Untuk closing statement saya persilakan ini pada Dr. Suento. Ya, jadi ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami tidak memiliki keinginan untuk mendiskreditkan siapapun. Ya. Kami tidak juga mempunyai keinginan untuk mencemooh, mendiskreditkan kelompok manapun juga. Kami mengajarkan kebenaran. Ya. Kalau kekristenan mau benar gitu, ya, maka kekristenan punya iman harus ditumpukan di atas Alkitab yang satu-satunya firman Tuhan. Konsekuensi dari Alkitab satu-satunya firman Tuhan, ya, itu adalah pewahyuan sampai kitab Wahyu pasal 22-21 selesai. Ketika rasul semua sudah tidak ada, maka tidak ada lagi proses pewahyuan. Siapapun juga yang berkata dia dapat wahyu, ketemu Tuhan, ketemu malaikat, dibawa ke surga, dibawa ke neraka, dapat mimpi segala macam. Kalau dia bilang itu dari Tuhan, tidak mungkin bisa. Tidak ada orang yang bisa memberi legitimasi bahwa itu benar gitu. Ya, tidak ada lagi approve dari rasul. Rasul lah yang menjadi patokan. Rasul itu semua tulisan rasul itu firman Tuhan. Oke, baik. Sangat jelas ya Bapak Ibu Saudara, para sahabat kebenaran. Kami sebenarnya masih menunggu pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari para sahabat kebenaran. Jika ada pertanyaan lanjutan, dapat bergabung di grup WA kami yang linknya sudah di-share. Bapak Ibu bisa lihat di kolom komentar nanti. Anda dapat bertanya apa saja yang kita diskusikan hari ini ataupun episode-episode sebelumnya, sehingga iman Anda semakin mantap di akhir zaman ini. Baik Bapak Ibu, para sahabat kebenaran, nanti kita akan jumpa terus di lain kesempatan dalam program yang sama, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Akhir kata, saya bersama Dr. Suento Liau mengucapkan salam Maranatha. Grafa International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, soteriologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa, akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal, bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan, mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suento Liau. Beliau adalah Rektor Gits, Editor Buletin Pedang Roh,
penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab Perjanjian Baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio Berita Klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Seminar Keluarga, seminar Alkitabiah yang diselenggarakan oleh Grafe International Theological Seminary dengan tema Keluarga Bahagia di Bumi Sampai di Surga pada tanggal 9 November 2019 dari pukul 14 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Dr. Suyanto Liau. Beliau adalah rektor dari Grafe International Theological Seminary, Gembala GBIA Grafe, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan juga merupakan penulis buku tentang cara mendidik anak yang berjudul Kebahagiaan Mendidik Anak Dalam Tuhan. Seharusnya setiap orang Kristen rindu membangun keluarga yang alkitabiah. Dan setiap dari kita mungkin akan atau telah menjadi orang tua. Namun, apakah kita memiliki dasar ajaran-ajaran yang cukup kuat untuk mendidik anak kita dalam dunia yang semakin kacau balau? Bagaimana dan mengapa kita wajib mendidik anak untuk Tuhan? Hadirilah seminar ini untuk mendapatkan jawabannya. Seminar ini gratis. Untuk informasi, daftarkan diri Anda di 0897 9728 557 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan daftarkan diri Anda. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.